Hun Sen mengguncang Asia Tenggara, serangan verbal, ancaman senjata, dan skandal politik keluarga Shinawatra. Di balik ketegangan yang membara di perbatasan Kamboja, Thailand, satu nama kembali menjadi sorotan utama, Hun Sen, sosok kuat yang selama puluhan tahun mengendalikan politik Kamboja ini, kini muncul dengan serangkaian pernyataan keras dan tuduhan tajam yang menggemparkan kawasan. Dengan nada penuh kemarahan, Hun Sen menuduh CUTHTNG Thaksin Shinawatra telah menghina Raja Thailand. Ia menuntut Thaksin mendidik ulang anak-anaknya dan secara langsung menuding Perdana Menteri Thailand saat ini, Srettha Thavisin, serta keluarga besar Shinawatra, sebagai pengkhianat dalam selimut terhadap negeri dan kerajaan mereka sendiri. Tidak hanya itu, Hun Sen bahkan mengklaim bahwa Kamboja memiliki senjata yang mampu menjangkau hingga jantung Bangkok. Sebuah pernyataan yang bukan hanya provokatif, tapi berbahaya. Pernyataan-pernyataan keras ini bukan sekadar bualan. Ini adalah isyarat perang diplomatik yang bisa menjalar menjadi konflik militer terbuka. Politik Thailand terguncang, dan rakyat kedua negara kini menatap satu sama lain dengan curiga. Apa sebenarnya tujuan Hun Sen? Mengapa sekarang? Dan ada rahasia apa di balik serangan terbuka terhadap keluarga Shinawatra? Saksikan sampai akhir. Karena video ini akan membuka sisi gelap dari konflik yang selama ini disembunyikan, ketegangan antara Kamboja dan Thailand kini bukan lagi sekadar perselisihan wilayah, ini telah berubah menjadi medan tempur politik, simbolik, bahkan personal. Hun Sen, tokoh kuat dan veteran politik Kamboja, tiba-tiba muncul di garis depan. Ia menaiki helikopter militer Mi-17, mendarat langsung di perbatasan, berbicara dengan pasukan, menyapa warga yang mengungsi, dan menyerukan perjuangan mempertahankan kedaulatan tanah air. Tapi yang mengejutkan adalah nada bicaranya. Hun Sen tidak lagi bersikap diplomatis. Ia memperingatkan bahwa Kamboja tidak hanya akan bertahan, tetapi akan menyerang balik jika Thailand berani melanggar wilayahnya. Ia bahkan menyerukan kepada rakyat untuk menggali bunker, bersiap menghadapi skenario terburuk, dan lebih mengejutkan lagi, ia menyatakan bahwa krisis kali ini bisa lebih buruk daripada konflik bersenjata tahun 2011. Di sisi lain, Perdana Menteri Thailand, Srettha Thavisin, yang tak lain adalah putri dari Thaksin Shinawatra, juga turun ke perbatasan. Ia berusaha menunjukkan empati, bertemu warga dan pasukan. Tapi semuanya berubah ketika pemerintah Thailand memerintahkan pemutusan akses internet dan layanan broadband ke arah Kamboja, seolah memberi sinyal bahwa pertarungan informasi pun telah dimulai. Namun drama sesungguhnya dimulai ketika Hun Sen mengancam akan merilis bukti bahwa Thaksin pernah menghina Raja Thailand dan mengkhianati negaranya sendiri, sebuah tuduhan berat, menyentuh garis merah dalam politik Thailand, dan lebih menyakitkan, orang yang ia tuduh bukan orang asing, melainkan sosok yang dulu ia panggil sebagai saudara angkat. Ya, Hun Sen dan Thaksin dulunya begitu dekat. Hubungan mereka terbentuk sejak tahun 1990-an, saat Thaksin digulingkan dan terpaksa hidup di pengasingan. Hun Sen menyambutnya bak tamu agung, membukakan pintu istana Phnom Penh dan dinas-dinas pribadi miliknya ketika Thaksin mendapatkan pengampunan kerajaan dan dibebaskan dari penjara. Hun Sen sendiri terbang ke Bangkok, duduk bersama, minum air kelapa, berfoto dengan Thaksin dan anak perempuannya, yang kini memimpin Thailand. Mereka bahkan menyatakan bahwa pertemuan itu hanya reuni pribadi, tidak ada urusan politik, tapi semua kebersamaan itu runtuh ketika ketegangan perbatasan kembali membara. Hun Sen secara mengejutkan mengunggah rekaman percakapan pribadinya dengan Srettha ke media sosial. Dalam rekaman itu, ia menyebut Srettha sebagai cucu, menegaskan secara halus bahwa kekuasaan yang dimilikinya hanyalah bayangan dari sang ayah, Thaksin. Langkah ini mengguncang politik Thailand. Srettha langsung menjadi sasaran serangan dari opini publik, media, bahkan para lawan politiknya. Reputasinya porak-poranda, dan lebih dari itu, koalisi pemerintahan yang dipimpinnya kini berada di ambang keruntuhan. Pertanyaannya, apakah semua ini hanya tentang tanah, tentang peta dan perbatasan? Ataukah sebenarnya ini adalah panggung besar dari drama perebutan kekuasaan, tempat di mana dendam pribadi, pengkhianatan, dan ambisi diselimuti jubah nasionalisme? Apa sebenarnya yang sedang direncanakan Hun Sen? Apakah ia ingin mempermalukan keluarga Shinawatra? Atau sedang mempersiapkan satu kejutan besar yang belum disadari siapapun?
Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe channel ini, karena kita akan membongkar lebih dalam tentang konflik paling panas di Asia Tenggara, antara dua sahabat lama yang kini berubah menjadi lawan politik paling berbahaya di tengah panasnya konflik di perbatasan. Kamboja-Thailand. Mantan Perdana Menteri Kamboja, sekaligus sosok paling berkuasa di negara itu, Hun Sen, membuat pernyataan mengejutkan. Dalam pidato yang viral di media sosial, Hun Sen tak ragu menyebut nama Thaksin Shinawatra, orang yang dulu ia panggil sebagai saudara angkat, dan mengancam akan mengungkap semua rahasia kelam masa lalu. Bukan saya yang pertama berkhianat, saya hanya membalas pengkhianatan, kata Hun Sen, menuding keluarga Thaksin telah mencemarkan martabat negara mereka sendiri. Ia bahkan meminta Thaksin mendidik anak-anaknya, menyindir keras Perdana Menteri Thailand Pattongtarn Shinawatra, yang juga merupakan putri Thaksin. Tapi ancaman tak berhenti di situ. Hun Sen secara langsung menuding bahwa Thaksin, dalam percakapan pribadi, pernah menghina Raja Thailand, sebuah tuduhan sangat serius, karena di Thailand, menghina raja bisa dijatuhi hukuman penjara 3 hingga 15 tahun. Lebih mengejutkan lagi, Hun Sen menyebut bahwa selama kunjungannya ke Bangkok awal tahun, ia merasa Thaksin tidak sakit seperti yang diberitakan. Ia menuduh Thaksin memakai alat medis palsu demi menghindari penjara, dan menyebutnya sebagai sandiwara politik. Tak cukup dengan kata-kata, Hun Sen pun merilis rekaman percakapan pribadi berdurasi 17 menit antara dirinya dan Pattongtarn ke publik. Dalam rekaman itu, terungkap kemarahan Hun Sen atas ucapan yang menyinggung dirinya dan putranya, Hun Manet, dengan label tidak profesional. Di puncak semua drama ini, Hun Sen bahkan secara terang-terangan menyatakan bahwa Kamboja memiliki senjata yang mampu menjangkau Bangkok, namun mereka memilih tidak menggunakannya. Sebuah pesan yang bukan hanya provokatif, tetapi juga mengandung peringatan diplomatik yang sangat serius. Apakah hubungan saudara angkat ini benar-benar sudah hancur? Atau ini hanya bagian dari permainan politik yang jauh lebih rumit? Di tengah badai politik yang mengguncang hubungan Kamboja dan Thailand, muncul satu suara dari Phnom Penh, bukan dari seorang politikus, melainkan dari pengamat politik terkemuka, Virak O, pendiri Future Forum. Dalam sebuah pernyataan yang menyentil, ia mengungkapkan kekhawatiran banyak orang, ketika hubungan pribadi antara para pemimpin negara menjadi terlalu dekat, maka batas antara kepentingan negara dan kepentingan keluarga mulai kabur. Bayangkan, dua dinasti politik besar, Hun Sen dan Shinawatra, saling menyebut saudara angkat, berkali-kali muncul bersama di media, bahkan bertukar kunjungan pribadi. Tapi, ketika kesepakatan bilateral dicapai, siapa yang benar-benar diuntungkan? Rakyat. Hai, justru keluarga penguasa itu sendiri. Virak O menggarisbawahi, masyarakat akan dengan mudah mencurigai adanya kesepakatan gelap, negosiasi rahasia di balik layar, atau bahkan bentuk barter kekuasaan yang tidak pernah diumumkan secara resmi. Dari sana, teori-teori konspirasi berkembang liar, dan kredibilitas politik antar negara pun bisa runtuh dalam sekejap. Maka menurutnya, hubungan antar pemimpin sebaiknya dibatasi pada level negara. Profesionalisme dalam diplomasi dan politik harus dijaga dengan ketat. Tujuan utama adalah membangun hubungan antar negara yang kuat, bukan mempererat persahabatan pribadi yang justru berpotensi menimbulkan bias dan manipulasi. Lebih jauh lagi, Virak O memperingatkan bahwa Kamboja tidak akan memperoleh manfaat jangka panjang jika memilih untuk berpihak pada satu faksi politik tertentu di Thailand. Karena, berbeda dengan Thailand yang memiliki dinamika politik penuh warna, Kamboja berada di bawah kekuasaan satu partai tunggal, Partai Rakyat Kamboja, yang selama puluhan tahun dikendalikan oleh klan Hun Sen. Dengan demikian, strategi terbaik bagi Phnom Penh adalah menjaga jarak yang seimbang, membangun hubungan yang profesional dan positif dengan semua kekuatan politik di Thailand. Jangan pernah terlalu akrab dengan satu pihak, dan yang terpenting, jangan terjebak dalam intrik politik domestik negeri tetangga. Pertanyaannya sekarang, apakah para penguasa benar-benar mampu menahan diri dari godaan kekuasaan personal dan drama keluarga tingkat tinggi ini, atau semua ini hanya awal dari sebuah permainan catur politik yang jauh lebih rumit? Tinggalkan komentar Anda di bawah, dan jangan lupa subscribe untuk mengikuti terus perkembangan terbaru dari konflik panas Kamboja, Thailand yang semakin memanas. Jurnalis kawakan dan komentator politik David Hedge, yang telah mengamati geopolitik Asia Tenggara selama bertahun-tahun, menyebut langkah Hun Sen sebagai gerakan jenius seorang grandmaster
Dengan merilis rekaman penuh ke publik, Hun Sen dinilai telah memanfaatkan momen emas untuk menambah retakan dalam hubungan antara pemerintah dan militer Thailand. Tapi, tunggu dulu. Apa sebenarnya yang Hun Sen kejar? Menurut Heki, ada satu pesan yang ingin Hun Sen tanam kuat-kuat di benak rakyatnya, bahwa dia siap mengorbankan pertemanan demi kepentingan nasional. Sebuah gambaran pemimpin patriotik yang tak segan menyingkirkan hubungan pribadi demi kedaulatan negara. Dan benar saja, gelombang nasionalisme pun semakin menguat di Kamboja. Tak berhenti di situ, pemerintah Kamboja dengan cepat mengadopsi sikap keras terhadap Thailand. Beberapa hari terakhir, media dibanjiri citra militer Kamboja yang dipamerkan dengan penuh percaya diri, dan puncaknya, pagi 26 Juni, dalam suasana mencekam di perbatasan, dua helikopter Mi-17 warna abu-abu mendarat. Dari dalamnya, Hun Sen turun dengan seragam militer dan pangkat 5 bintang berkilau, langsung berjabat tangan dengan para komandan. Di akun Facebooknya, Hun Sen menggambarkan dirinya sebagai Panglima Bintang Emas 5 yang datang mengunjungi dan menyemangati pasukan di wilayah perbatasan. Ia bahkan menyebut gelar ini berulang kali, menciptakan narasi publik yang kuat. Dirinya adalah tokoh sentral dalam pertahanan negara, meski tak lagi menjadi Perdana Menteri. Bahkan dua anaknya, Humanit dan Humani, ikut serta dalam kunjungan ke zona konflik. Humanitul, putra tengah yang kini menjabat sebagai Kepala Intelijen Militer dan Wakil Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata. Sedangkan Humani, si bungsu, adalah Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Urusan Sipil. Tak main-main, ini adalah pertunjukan kekuatan keluarga politik paling berpengaruh di Kamboja. Sebelumnya, pada 23 Juni, Humanit juga sudah lebih dulu meninjau wilayah perbatasan Provinsi Preah Vihear bersama sang adik Humani. Pasukan elit BHQ bahkan diturunkan langsung untuk menyambut mereka. Tentu saja, ini bukan sekadar kunjungan. Ini adalah pementasan kekuasaan di atas panggung perbatasan. Selama di lapangan, Hun Sen terus menyampaikan pidato-pidato yang membakar semangat. Pesannya jelas, Kamboja tak hanya akan bertahan, tapi siap melawan balik jika konflik senjata pecah. Dalam wawancara dengan Mertimes, Hun Sen menyatakan dengan tegas, kami ingin hidup damai. Tapi kekacauan internal di negara tetangga mendorong konflik ke arah kami. Dan kemudian kalimat ini, keras, tajam, dan penuh makna. Kamboja tidak akan pernah menerima penghinaan atau invasi apapun. Hun Sen menegaskan, rakyat Kamboja adalah bangsa bermartabat, tidak pernah menginvasi negara lain, dan takkan pernah membiarkan satu jengkal pun tanah air dirampas. Ia mengingatkan publik, meski bukan lagi komandan resmi militer, dirinya adalah warga negara, mantan Perdana Menteri, dan Jenderal Bintang 5 yang tetap punya tanggung jawab moral untuk melindungi kedaulatan. Lalu, pada hari yang sama, juru bicara Senat mengumumkan bahwa Hun Sen kini ditunjuk sebagai Komandan Logistik Nasional, jabatan yang memastikan seluruh pasukan di garis depan memiliki suplai penuh. Tapi tak lama kemudian, Hun Sen meluruskan bahwa itu hanya sebutan informal dari para perwira, dan ia hanya bertindak sebagai petugas dukungan logistik senior. Menariknya, Hun Sen juga membantah keras rumor dari media Thailand yang menyebut dirinya sedang mengambil alih kekuasaan militer untuk mempersiapkan serangan. Dengan lantang ia menepis klaim tersebut sebagai omong kosong gila, dan akhirnya ia mengingatkan dunia, saya ini orang nomor 2 di negara ini, setelah raja. Apakah saya perlu mengangkat diri sendiri sebagai panglima tertinggi? Apalagi, saya bahkan bukan Perdana Menteri lagi. Sebuah pernyataan yang mengguncang dan menohok. Tapi apakah ini hanya drama politik biasa? Atau memang sedang ada sesuatu yang jauh lebih besar sedang bergerak diam-diam di perbatasan Kamboja dan Thailand? Setelah insiden bentrokan bersenjata di perbatasan yang menewaskan satu prajurit Kamboja pada akhir Mei, media sosial langsung memanas. Ayah dan anak, Hun Sen dan Hun Manet, turun langsung ke Facebook, melontarkan pernyataan keras. Mereka menyerukan penggalangan dana untuk melawan agresi Thailand, menanggapi berbagai kelompok dari pihak seberang, dan bahkan menuduh krisis politik internal Thailand sebagai penyebab mengapa ketegangan di perbatasan tak kunjung reda. Puncak ketegangan meledak ketika Hun Sen merilis rekaman lengkap percakapan pribadinya dengan mantan Perdana Menteri Thailand, Yingluck Shinawatra. Tindakan ini dinilai sebagai pemicu baru dalam spiral konflik dua negara. Pengamat politik Verakov menilai, bukan ngambek biasa, tapi ini mencerminkan sesuatu yang jauh lebih dalam.
luka historis, dan harga diri nasional bagi Hun Sen dan juga mayoritas rakyat Kamboja. Segala ucapan yang terdengar meremehkan dari pemimpin negara tetangga adalah hal yang tak bisa diterima. Ketika beliau mempublikasikan seluruh percakapan, itu adalah respons langsung terhadap pernyataan yang dianggap penuh nada superioritas dan penghinaan. Kami adalah bangsa yang pernah diinjak-injak, dijajah, dilanda kemiskinan, perang, bahkan genosida. Ujar Perak, Kamboja dulunya adalah kerajaan besar, dan rasa itu masih hidup dalam ingatan kolektif kami. Inilah yang membuat bangsa ini begitu sensitif terhadap segala bentuk perlakuan yang dirasa merendahkan. Kamboja bukan sekadar negara kecil di antara dua raksasa, Thailand dan Vietnam, tetapi adalah bangsa yang terus berjuang menjaga martabatnya. Perak menambahkan, alasan Hun Sen merilis rekaman berdurasi 17 menit itu mungkin terkait dengan reaksi dari dalam negeri Thailand sendiri. Ancaman pemutusan pasokan listrik dan internet dari Thailand jelas dianggap sebagai penghinaan. Kamboja mungkin kecil, tapi tidak akan tinggal diam ketika harga dirinya diinjak. Bangsa ini terbiasa hidup dalam bayang-bayang dua tetangga besar, sehingga sangat peka terhadap segala isyarat meremehkan, terutama jika datang dari arah barat. Tak jarang, respons yang muncul bisa sangat keras, bahkan terkesan berlebihan, tapi itu bukan semata keputusan elit politik, melainkan cerminan dari psikologi sosial masyarakat secara menyeluruh. Tindakan Hun Sen membuka rekaman itu bisa saja muncul dari keyakinan bahwa Thailand, baik pemerintah maupun warganya, sudah tidak lagi menghormati Kamboja. Bahkan sebelum rekaman itu dirilis, Hun Sen sudah lebih dulu menyerang balik secara verbal terhadap beberapa tokoh Thailand. Dalam pidato spesialnya pada 16 Juni, Hun Sen secara terbuka menyindir tokoh ultra-royalis Thailand, Sonny Lintongkul, mantan pemimpin kelompok Kaos Kuning, dengan pesan keras. Jangan pernah bersikap angkuh terhadap Kamboja. Pesan ini terus-menerus digaungkan dalam berbagai pidato Hun Sen di wilayah perbatasan. Frasa seperti jangan meremehkan Kamboja dan Kamboja adalah bangsa bermartabat, jadi jangan semena-mena, kini menjadi slogan tak resmi yang mendulut semangat nasionalisme. Namun, konflik politik dan militer ini mulai menimbulkan konsekuensi ekonomi yang serius. Perbatasan dua negara ditutup. Kamboja menghentikan impor bahan bakar, gas, dan berbagai komoditas pertanian dari Thailand. Jika ini berlanjut, dampaknya bisa menghantam ekonomi kedua belah pihak. Perdagangan bilateral antara dua negara pada tahun 2024 telah menembus angka 10 miliar dolar AS, dan Thailand merupakan salah satu mitra dagang utama Kamboja. Selain Tiongkok dan Vietnam, Kamboja sangat bergantung pada pasokan bahan bakar dari Thailand. Sekitar 29% dari total impor energi nasional. Di sisi lain, ekonomi Thailand juga sangat bergantung pada tenaga kerja asal Kamboja. Dua negara saling terkait, tapi kini justru saling menekan. Pertanyaannya sekarang, apakah ini hanya permainan retorika politik? Atau kita sedang menyaksikan awal dari krisis perbatasan yang lebih dalam? Di tengah memanasnya situasi beberapa hari terakhir, Thailand mulai membatasi akses lintas perbatasan darat dengan Kamboja. Hanya pasin dan pelajar yang diizinkan masuk ke wilayah Thailand. Sementara kegiatan perdagangan lumpuh nyaris total di perbatasan Provinsi Sakau. Misalnya, nilai transaksi dua arah yang biasanya mencapai hampir 330 juta baht per hari, setara 265 miliar rupiah, kini terjun bebas. Jurnalis senior Thailand, Pravit Trojanafruk dari House of English, menggambarkan situasi ini sebagai semakin memburuk dari hari ke hari. Kedua pihak tak ada yang mau mengalah, membuat konflik diplomatik semakin mendalam dan ekonomi di kedua negara terguncang hebat. Terlebih, baik Thailand maupun Kamboja kini sedang menghadapi bayang-bayang sanksi dagang dari Amerika Serikat di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump. Tapi ada yang lebih mengkhawatirkan. Nasionalisme ekstrem kini mulai mengakar di kedua negara, dan itu bisa menjadi bahan bakar menuju sesuatu yang jauh lebih serius, konflik militer terbuka. Peringatan itu datang dari Dr. Titinan Pongsudhirak, dosen ilmu politik dari Universitas Chulalongkorn, yang menyebut bahwa bentrokan kecil di perbatasan telah berubah menjadi krisis politik eksistensial, terutama bagi Thailand dan biang keladinya. Tak lain adalah rekaman suara berdurasi 17 menit yang dirilis oleh Hun Sen. Menurut Titinan, dampaknya luar biasa fatal. Rekaman itu bukan hanya mempermalukan diplomasi Thailand, tapi juga mengguncang posisi Perdana Menteri Betontang
Tekanan dalam negeri terhadap Perdana Menteri perempuan pertama Thailand itu kian hari kian berat, bahkan masa jabatannya kini diragukan bisa bertahan lebih lama. Tak sampai di situ, hanya berselang 24 jam setelah rekaman tersebut dirilis ke publik, Partai Bung Jai Thai, partai terbesar kedua dalam koalisi pemerintahan Betongtan, mengumumkan hengkang dari aliansi. Langkah mengejutkan ini menjadi sinyal bahwa krisis politik di Thailand sedang menuju titik didih. Pertanyaannya sekarang, apakah Thailand akan berani mengambil langkah radikal berikutnya? Dan apakah Kamboja benar-benar siap jika ketegangan ini berubah menjadi konflik bersenjata? Atau, apakah semua ini hanyalah bagian dari permainan kekuasaan yang lebih besar, yang melibatkan bukan hanya dua negara tetangga, tapi juga kekuatan global? Rekaman suara yang bocor itu benar-benar mengguncang panggung politik Thailand. Bagi banyak pihak, terutama kalangan akademisi seperti Profesor Titinan, posisi Perdana Menteri Betongtan kini berada di tepi jurang. Masa jabatannya tampak semakin goyah, dan peluang untuk bertahan hampir tak tersisa. Ketegangan mencapai puncaknya ketika sekelompok senator mengajukan petisi ke Mahkamah Konstitusi, meminta agar dilakukan penyelidikan atas isi rekaman dan menuntut pencopotan Betongtan dari jabatannya. Mereka menilai bahwa percakapan tersebut telah melanggar serius etika dan kerahasiaan negara. Mahkamah Konstitusi dijadwalkan untuk memutuskan apakah akan menerima permintaan penangguhan jabatan itu atau tidak. Namun, di luar ruang sidang, tekanan publik terus membesar. Para pengamat politik meyakini bahwa sangat kecil kemungkinan Betongtan dapat bertahan lebih lama di kursi kekuasaan. Di jalanan, kelompok kaos kuning dan kaos merah, dua kekuatan politik yang kerap berseberangan, tiba-tiba muncul satu suara, menuntut Betongtan mundur. Mereka menyerukan aksi protes besar-besaran pada hari Sabtu, tapi sayangnya, seruan itu tak mendapat sambutan luas dari rakyat. Jumlah massa jauh dari harapan. Disinilah Hun Sen, Ketua Senat Kamboja, masuk ke panggung. Dengan memanfaatkan celah itu, Hun Sen merilis serangkaian informasi strategis, diyakini sebagai upaya memperkeruh suasana politik di Bangkok. Tujuannya jelas, memberi bahan bakar bagi gerakan demonstrasi, mendorong tekanan politik agar Betongtan mundur dari jabatan Perdana Menteri. Namun ada misi lain, di balik layar, Hun Sen tampaknya percaya bahwa Thailand membutuhkan sebuah pemerintahan baru yang lebih kuat, lebih solid, dan mampu mengambil keputusan serta berdialog secara serius dengan Kamboja. Karena dalam pandangannya, kabinet Betongtan saat ini sama sekali tidak cukup kuat untuk menyelesaikan krisis perbatasan yang kian panas. Jika Betongtan tetap bertahan, konflik dengan Kamboja hanya akan semakin berkepanjangan. Itulah sebabnya Hun Sen terus menyerang, melontarkan informasi yang merugikan keluarga Shinawatra, memperburuk stabilitas internal koalisi penguasa di Thailand, dan mungkin saja memaksa mereka menuju skenario akhir, pembubaran pemerintahan, dan kemudian sebuah pernyataan yang mengejutkan publik. Pada 24 Juni, Hun Sen membuat prediksi mengejutkan, Thailand akan memiliki Perdana Menteri baru dalam waktu 3 bulan. Di hadapan seluruh militer Kamboja di perbatasan, ia mengungkapkan harapannya agar pemimpin baru Thailand nanti akan mampu menyelesaikan berbagai masalah yang ada antara kedua negara. Karena, menurut dia, saat ini tak seorang pun tahu siapa sebenarnya yang memegang kendali kekuasaan di Bangkok. Apakah itu militer, partai politik, orang di balik partai, atau Perdana Menteri itu sendiri? Kata Hun Sen tajam. Kami tidak tahu siapa yang sebenarnya punya wewenang untuk berbicara. Hun Sen menyimpulkan bahwa hanya dengan munculnya seorang Perdana Menteri baru, barulah mungkin ada niat baik untuk menyelesaikan konflik yang kini membara di perbatasan. Itulah laporan dan analisis terbaru kami mengenai konflik politik yang terus berkembang antara Thailand dan Kamboja. Jika Anda punya pendapat atau komentar, silakan tinggalkan di kolom komentar di bawah video ini. Jangan lupa klik tombol lonceng dan subscribe di channel kami untuk tidak ketinggalan informasi dan laporan eksklusif selanjutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.